Oke, ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal mengenai perhitungan tata letak berorientasi proses. Di sini ya, misalkan kita punya 6 departemen itu di contoh soalnya. Diberitahukan bentuk departemennya adalah 20 kali 20 kaki bangunannya, memiliki panjang 60 kaki dan lebar 40 kaki. Jadi kalau misalkan kita punya soal seperti itu, kita bisa berandai-andai dulu ya, kira-kira bentuk bangunannya itu seperti apa, ukuran 60 kali 40. Nah, misalkan kita di sini gambar kotak terlebih dahulu, di sini ya, ukuran 60 kali 40. Anggap aja, mohon maaf ya kalau kalau menceng, kalau nggak simetris ya mohon maaf. Sebentar, 60, anggap aja seperti inilah ya. Nggak apa lah ya, agak miring. Misalkan 60 sama 40 ini kan sebenarnya masih bisa dibagi ya, jadi kemungkinan bentuknya nanti seperti ini. Aduh, mohon maaf ini saya ulang aja ya, ini terlalu terlalu menceng gambar garisnya. Ya udahlah nggak apa-apa ya, anggap aja seperti ini. Nah, kalau misalkan seperti ini kan berarti di sini kan totalnya pas ya, di sini 40 dan di sini 60. Jadi tiap panjang kotaknya ini adalah 20. Nah, kemudian kita isi departemennya itu kan ada 6 ya. Jadi teman-teman nanti bisa menuliskan seperti ini, misal 1, 3, 5, 2, 4, 6. Atau misalkan bisa diubah menjadi seperti ini. Urut aja ya, misalkan kita buat urut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau misalkan urut seperti itu kan berarti nanti kita buatnya seperti ini ya. 1 di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau misalkan dari contoh yang tadi, misalkan teman-teman mau membuat 1, 3, 5, 2, 4, 6. Di sini nanti diubah menjadi 1, 3, 5, 2, 4, 6. Seperti itu ya. Ini langkah pertama dulu, dibuat seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mencocokkan dengan from to matrix di sini ya. From to matrixnya ini yang saya centang warna merah. Misalkan di sini diberitahu bahwa dari assembly 1 ke 2 ya di painting ini ada 50. Perpindahan load per minggunya ada 50 ini. Maka kita sekarang membuat garis dari 1 ke 2 di sini ada pindahan sebesar 50. Di sini sebesar 50. Kemudian 1 ke 3 ya, di sini ada 100 karena judulnya 1 ke 3, jadi kita nggak boleh lewat dulu, lewat nomor 2, jadi harus langsung ke 3. Misalkan di sini 1 ke 3 ada 100. Setelah itu di 1 ke 4 kosong, berarti di sini tidak ada garis ya, 1 ke 4, 1 ke 5 juga kosong. Kemudian ada 1 ke 6 ya. 1 ke 6 itu ada 20. Berikutnya ini 1 ke 6, berarti langsung 1 ke 6. Di sini ada 20. Ada 20. Ini 1 ke 6 ada 20. Kemudian 2 ke 3 ya. 2 ke 3 ada 30. 2 ke 3 ada 30. Ada 30. Kemudian setelah 2 ke 3, 2 ke 4. 2 ke 4 ini ada 50. 2 ke 4 ada 50. Kemudian setelah 2 ke 4, 2 ke 5 kosong, 2 ke 6 kosong, ada lanjut ke 3 ke 4. 3 ke 4 di situ ada 20. 3 ke 4 kita tarik garis juga, 3 ke 4 sini ya. 3 ke 4 di sini ada 20. Kemudian setelah 3 ke 4 ada 20, ada 3 ke 6. 3 ke 6 di sini ada 100. 3 ke 6 di sini 100. Kemudian lanjut dari 4 ke 5 ada kemudian lanjut di 4 ke 5 ya, di situ ada 50. 4 ke 5, 50. Berarti itu semua udah selesai ya untuk garisnya.
Kita hapus dulu yang di sini. Kemudian untuk mengecek apakah gambar kita sudah benar atau enggak, ini kan di kotaknya tadi kan ada berapa ya? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita hitung garis kita apakah sama sudah berjumlah 9. Dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 7. Mana yang belum ya? Oh, ini 8, 9, pas ya, 9. Jadi sudah benar ya 9. Kemudian ini ada contoh, misalkan di sini teman-teman ada isian ya dari 1 ke 2, 50. Kemudian di sini ada contoh misalkan 1 ke 2 di sini, kemudian di sini ada 20 di sini misalkan. Maka teman-teman nanti harus membuat seperti ini dari 1 ke 2 dan dari 2 ke 1. Jadi 1 ke 2 di sini misalkan 50, di sini 20. Jadi ini nanti totalnya 70. Maka di sini harusnya yang di 50 ini teman-teman menulisnya adalah 70. Seperti itu ya. Ini untuk contoh saja. Aduh. Langkah selanjutnya kita menghitung biayanya ya. Jangan lupa untuk rumusnya adalah XC. Seperti ini. X kali C. Di mana X sendiri ini adalah perpindahan ya. Perpindahannya. Dan C di sini adalah beban. Ini diinfokan bahwa di soal setiap satu perpindahan di satu departemen akan mengeluarkan biaya $1 ya. Gitu. Jadi X-nya nanti adalah perpindahan dan C-nya adalah bebannya. Kemudian kita akan menghitung total cost dari soal ini. Kemudian kita akan menghitung total cost ya di sini ya. Misalkan total cost-nya, total cost saya tulis di mana ya? Di sini aja lah total cost. Kita akan menghitung total cost dari 1 ke 2 ditambahkan total cost dari 1 ke 3 ditambahkan total cost dari 1 ke 6 ditambahkan total cost dari 2 ke 3. Saya kasih ini dulu space dulu. 2 ke 3 ditambah total cost dari 2 ke 4. Maaf. 2 ke 4 ditambahkan total cost 2 ke 5 ditambahkan total cost 3 ke 4 ditambahkan total cost 3 ke 6 dan ditambahkan total cost 5 ke 6. Jadi otomatis di sini jumlahnya juga ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, pas ya. Kemudian kita langsung memasukkan ke rumusnya X kali C. Misalkan di situ dari 1 ke 2 perpindahannya 1 kali ya di sini ya. Saya kasih warna hijau. Nah ini, misalkan di sini 1 ke 2 ini kan perpindahannya 1 kali ya. Jadi harusnya kita undo dulu. Kita masukkan di rumusnya. Perpindahannya 1 kali dikalikan harganya dolarnya tadi 1 ya per soalnya. Kemudian bebannya di situ tertulis bebannya berapa? 50 ya, 1 ke 2. 50. Maka di sini adalah $50 seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah 1 ke 3. Kan kalau misalkan dari 1 ke 3 di sini kan memang garisnya kan langsung ya ke sini ya. Tapi kita cek dulu di syarat tata ruang yang kita miliki di sini ya, syarat tata ruang yang kita miliki. Nah, di sini dari 1 ke 3 ke sini ini kan masih ada 2 ya. Jadi kita membuat lorong ya, seperti pada umumnya lorong kelas seperti itulah. Misalkan di sini 1 ke 3. Nah, di sini kan kalau misalkan pasti ada pintu masuk dan pintu keluarnya di sini 1 ke 3. Kan nggak mungkin teman-teman langsung menjebol ruangan dari 1 ke 3. Kalau misalkan mau melewati 1 ke 3, teman-teman kan harus melewati 2 dulu, kemudian bisa ke 3. Jadi di sini. Jadi perpindahannya ada 2 kali perpindahan, 1 ke 2 dan 2 ke 3. Sehingga di sini dituliskan karena ada 2 kali perpindahan, 2 dikali biayanya, $1 tadi dikali bebannya di situ 2 ke 3 ada 100. Maka di sini adalah 200. Seperti itu untuk 1 ke 3. Nah, kemudian di sini 1 ke 6. Kalau dilihat 1 ke 6 di sini kan bentuknya diagonal ya. Tapi apakah benar bentuknya diagonal? Nah, kita lihat dulu di tata ruangnya di sini. Kalau di 1 ke 6 di sini kan harusnya di sini ya dia masuk keluar dari 1 kemudian masuk ke 6, maka dia akan melewati pintu 2 ke 5 dulu. Jadi perpindahannya ada 2 di sini ya. 1 ke 6. Maka perpindahannya ada 2, maka kita tulis sama seperti yang 1 ke 3. 2 dikali dolarnya, kemudian perpindahannya di situ adalah 20 ya. 20, maka di sini adalah 40. Oke, setelah 1 ke 6, kita akan lanjut ke 2 ke 3. Nah, 2 ke 3 di situ ada 1 kali perpindahan,
maka 1 dikali 1 dikali di situ 2 ke 3 ada 30, maka di sini 30. Kemudian lanjut ke 2 ke 4 ya. 2 ke 4 di sini kan diagonal juga ini. Di sini harusnya 2 ke 4. Tapi kita ini lihat perpindahannya kan kalau 2 ke 4 di sini ya, kita bentuk kedua ini terus ke 4. Saya ganti dulu warnanya, misalkan di sini. 2 ke 4 yang merah ini ya. Yang merah maka 1 kali perpindahan sama, maka 1 dikali 1 tuh 2 ke 4 ada 20. Berapa tuh? 2 ke 4 50, mohon maaf 50. Maka di sini 50. Seperti itu ya. Kemudian 2 ke 5. Mohon maaf ini tadi 2 ke 5-nya kurang ya. Sorry. Tadi di awal ada yang salah. Gak apa-apa ya, mohon maaf ya. 2 ke 5 di situ ada 10. 2 ke 5 di sini 1 kali juga. Maka 1 dikali 10, maka di sini totalnya 10. Oke, karena tadi ada kesalahan, kita hitung ulang yang garisnya ya. Ada 9, coba kita hitung dulu pakai warna hitam lah. 1, pantesan tadi kok saya bingung. 1, 2, 3, 4, 5, ini 1 ke 6, 6, 7, 8, 9. Pas ya, 9 ya teman-teman ya. Kemudian lanjut dari 3 ke 4 ya, di situ kan diagonal juga. Jadi kan kalau misalkan di ruangan kita coba lihat 3 ke 4 kita beri warna hitam aja deh. 3 ke 4 di sini kan tetap melewati 2 ya. 1 melewati pintu 5 dan melewati pintu 4. Maka 3 ke 4 ada 2 kali perpindahan. 2 kali perpindahan. Di situ bebannya ada 20. Maka di sini 40. Kemudian 3 ke 6 1 kali perpindahan aja dari sini ke sini. 1 kali perpindahan. Bebannya ada 100. Maka di sini 100 dan di 5 ke 6. Di 5 ke 6 ini harusnya 5 ke 4 ya, mohon maaf ya. Saya kok sedikit bingung. Sorry, ini 5 ke 4 di sini. 5 ke 4 ya di sini. Maka di situ ada 1 kali perpindahan ya, dari sini ke sini 5 ke 4. Maka dituliskan 1 kali perpindahan dikali bebannya ada 50. Maka di sini 50. Seperti itu ya. Kemudian kita jumlahkan semuanya ya. Kita jumlahkan semuanya dari 1 ke 2 sampai ini, maka didapatkan total cost-nya sebesar 570, kurang lebih sebesar $570, seperti itu ya. Kemudian ini untuk biaya yang skema awal ya, skema awal yang di kotak itu. Kita berikutnya yang dapat kita lakukan, kita mencoba untuk skema yang lain untuk melihat apakah biaya ini sudah paling optimal. Nah, caranya kita mengetahui apakah biayanya sudah optimal atau belum. Kita melihat dari rumus yang digunakan. Kan rumus yang kita gunakan X kali C ya. Dianggap bahwa bagaimana kita dapat meminimalkan X kali C, kita lihat yang paling besar. Sebenarnya kan beban kita yang paling besar itu ada 100 ya. Yang pertama ini beban kita yang paling besar di soal itu kan ada 100. Kemudian ada 50, ada 30, dan ada 20. Seperti itu ya. Kemudian untuk perpindahannya yang paling besar ada 2. Kemudian dan 1, seperti itu untuk perpindahannya. Kemudian kita lihat angka 100 itu apakah ada yang dikalikan dengan 2. Nah, kalau kita lihat di sini 100 kan ada yang dikalikan 2 ya, yaitu di 1 kali 1 ke 3 ini dikalikan 2. Ini angka 100 ada dikalikan 2. Kemudian kita lihat di 1 dikalikan 1 apakah ada? Oh, ada ternyata dikalikan 1 di 3 ke 6 100-nya. Berarti untuk 100 ini sudah mentok lah ya kalau kita bilang. Beban nggak mungkin bisa kita kurangin. Jadi yang dapat kita lakukan adalah kita atur si jaraknya. Karena kita yang mengerange departemennya ini, kita sendiri tadi ya yang mengerange departemennya ini, sesimpel. Jadi kita buat bagaimana jarak dari 1 ke 3 ini tidak terlalu berjauhan, seperti itu ya. Jadi kita coba atur dengan cara membuat 1 dan 3 ini berdekatan ya. Pilihannya kalau kita buat dulu ya, seperti ini. Kotak seperti tadi yang di awal, sebentar saya buat dulu. Pilihannya kan kalau nggak satunya di sini ya. Sebentar.
Kalau nggak tiganya di sini 312, atau satunya di sini. Satu. Nah, seperti ini, ada dua pilihan ya. Kemudian cara selanjutnya kita nanti akan trial dan error, karena di sini nggak ada cara yang baku ya. Ini memang caranya lebih ke trial error. Kita di awal seperti seharusnya kita buat sendiri, kita resolusikan yang lain seperti apa, kemudian kita bikin skemanya, kemudian jangan lupa lihat form to matrixnya yang ada di contoh soal, seperti itu. Jadi kalau misalkan dari contoh soal yang ada, misalkan saya buat seperti ini ya. Untuk 1 dan 3 berdekatan, misalkan seperti ini, 4, 5, 6. Langkah selanjutnya kita buat yang di sebelahnya ini, di sebelahnya departemen yang kita arrange seperti itu pada umumnya. Jadi kita buat sama ya. Jadi di sini 2, 1, ini saya lebih kecil ya karena space-nya ternyata ini 2, 1, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita lihat dari 2 dan 1, di situ kan ada 50 ya. 50, kita ini dulu, ini 21 di sini. Ada 50. Kemudian 1 dan 3 ada 100. 1 dan 3 ada 100. Kemudian selanjutnya dari 1 dan 3 ada 1 dan 6. Dari 1 dan 6 ada berapa itu? 20 ya. Dari 1 dan 6 di sini ada 20. Kemudian dari 1 dan 6 ada 2 ke 3. 2 ke 3 di sini ada 100. Setelah 2 ke 3 ada 2 ke 4 ada 50. Setelah 2 ke 4 ada 2 ke 5 ya. 2 ke 5 di sini ada 10. Setelah 2 ke 5 ada 3 ke 4. Nah, 3 ke 4 di situ ada 50. Sini ya, 3 ke 4. 3 ke 4 ada 50. Setelah 3 ke 4 ada 3 ke 6 di situ. 3 ke 6 ada 100. 3 ke 6 ada 100. Setelah 3 ke 6, jangan lupa yang terakhir ada 4 ke 5. Di sini 4 ke 5 ada 50. Di sini ya. Mohon maaf kalau kurang lurus ya, 4 ke 5. Di situ ada 50. Nah, kita cek ulang apakah sudah berjumlah 9 ya. Kita cek seperti tadi. Tadi kan yang pertama sempat miss. Ini kita cek garis kita apakah ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, pas ya ada 9. Kemudian kita menghitung total cost-nya seperti yang tadi. Kita hitung total cost-nya di sini ya. Untuk total cost-nya, ini untuk skema yang kedua ya. Ini yang kedua, yang ini yang pertama. Untuk yang kedua, kita lihat dari ada 1 ke 2, ditambahkan 1 ke 3, kemudian 1 ke 6, ditambah ada 2 ke 3 ya. 2 ke 3, kemudian setelah 2 ke 3 ada 2 ke 4, kemudian ada 2 ke 5, maaf, 2 ke 5, setelah itu ada 3 ke 4 ya, yang tadi 3 ke 4, ditambah 3 ke 6, dan ditambah 4 ke 5, seperti itu ya, untuk perhitungan total cost-nya. Nah, kemudian kita lihat di range yang kita buat, nah ini di sini, dan di sini kita cek 1 ke 2 adalah ada berapa perpindahan nih, misalkan saya kasih orange. 1 ke 2 ini kan ke sini ya, ada 1 kali perpindahan, maka di sini ditulis 1 dikali 1, di situ ada bebannya 50, maka di sini $50. Kemudian untuk 1 ke 3 juga 1 ya nih, 1 ke 3 1 perpindahan, maka 1 dikali 1, di situ perpindahannya 100, maka ada 100. Kemudian kita lanjut ke 1 ke 6 di sini. Kan di sini kan, kalau misalkan di sini ada lorong, berarti keluar di pintu 1 masuk ke pintu 6, maka ada 1 perpindahan. 1 dikali 1, bebannya 20, maka di sini 20. Kemudian kita lanjut ke 2 ke 3. Di sini kan berarti 2 ke 3 di sini ya. Berarti ada 2. Ada 2 kali perpindahan di sini. Maka 2 ya benar, 2 dikali 1, bebannya ada 30, maka di sini 60. Kemudian di 2 ke 4, di sini kan 2 ke 4, berarti 2 ke 4 ada 1,
bebannya ada 50 kali 50. Kemudian 2 ke 5. Kalau misalkan 2 ke 5 di sini kan harusnya kan dia diagonal. Cuman kita lihat di sini kalau 2 ke 5 kan berarti dia masuk keluar di pintu 2, masuk di pintu 5. Jadi ada satu perpindahan kali 1 bebannya ada 5 berapa itu 10 ya. 5 ada 10. Maka di sini 10. Kemudian untuk 3 ke 4 di sini kan kalau 3 ke 4 diagonal juga ya seperti ini. Cuman kita lihat di rumah ini kan kalau 3 ke 4 kan dari sini ke sini. Berarti kan kita harus melewati 2 kali perpindahan. Maka 2 kali perpindahan di situ ada 20, maka di sini 40. 3 ke 6 ini 1 kali. Maka di sini 100 dan 4 ke 5 juga 1 kali. Maka di sini 50 ya. Ini didapatkan hasil total cost-nya dihitung ya sama seperti yang di atas. Pada umumnya didapatkan total cost akhirnya, total cost akhir itu sebesar kurang lebih $480. Kemudian kan itu didapatkan total cost akhirnya 480. Nah, di sini kan kita harus melihat sebenarnya yang akan kita gunakan itu skema yang mana. Kalau misalkan di situ kan ada 2 skema. Karena dengan biaya total cost akhirnya dari 2 skema itu sudah lebih kecil daripada skema yang pertama, maka saya menggunakan total cost sebesar 480 dengan skema yang kedua ini. Kalau misalkan ternyata di trial dan error teman-teman menggunakan skema yang berbeda dan hasilnya ternyata masih lebih besar dari skema pertama, maka teman-teman harus melakukan trial ketiga untuk melihat nilai yang lebih kecil. Maka ketika di situ kan makanya total cost-nya kan ada 2. Kalau misalkan ternyata 2 masih belum cukup dan ternyata total cost yang ketiga memang lebih kecil, maka yang digunakan adalah skema yang terakhir. Seperti itu untuk perhitungan tata letak berorientasi proses. Semoga difahami ya. Mohon maaf tadi kalau misalkan di awal masih ada beberapa yang miss dari saya. Terima kasih.